Hingga saat ini Tiongkok memiliki total jaringan rel kereta cepat terpanjang dan jumlah armada terbanyak di dunia. Di balik keberhasilan ini, tidak sedikit pengamat yang menyebut bahwa investasi besar-besaran pemerintah Tiongkok untuk membangun jaringan dan armada kereta cepat tidak pernah akan menguntung alias merugi. Nah, benarkah investasi kereta cepat yang mahal tidak menguntungkan buat China? Dan mengapa dibangun? Terus pertanyaan klasik, yakni dari mana pemerintah Tiongkok membiayai investasi sebesar ini? Menarik untuk membahasnya dan mari kita eksplor lebih dalam lagi. Dalam dekade terakhir, China telah menjadi pemimpin dunia yang tak terbantahkan, membangun puluhan ribu kilometer jaringan kereta cepat menjangkau hampir setiap sudut negara. Menurut statista, meskipun Tiongkok telah lama tertinggal dari Eropa dan Jepang di industri kereta cepat, namun di 2 dekade terakhir, jaringan dan armada kereta cepat China telah tumbuh secara mengejutkan dan telah berhasil memimpin di antara negara-negara yang memiliki jaringan kereta api berkecepatan tinggi. Shanghai Maglev China menjadi kereta tercepat di dunia dengan kecepatan 431 km per jam, termasuk merek China lainnya Fuxing dengan kecepatan 420 km per jam, dan Frecciarossa 1000 Italia dengan 400 km per jam. Sementara itu dengan kecepatan 350 km per jam, kereta cepat Jakarta-Bandung di Indonesia masuk dalam jajaran 10 besar negara yang memiliki kereta tercepat di dunia dan menjadi kereta tercepat pertama di Asia Tenggara. Dalam membangun jaringan kereta cepat dalam negeri, awalnya China melakukan upaya independen. Beberapa hasil penting termasuk China Star dikembangkan sendiri tanpa teknologi asing. Namun seiring waktu, pemerintah Tiongkok menyadari bahwa riset dan pengembangannya membutuhkan waktu yang panjang, sehingga mereka mulai bekerja sama dengan negara lain untuk mempercepat transfer teknologi. Pada tahun 2004, Dewan Negara China dan Kementerian Perkeretaapian menetapkan kebijakan teknologi dan peralatan perkeretaapian modern sebagai pengenalan teknologi canggih, desain dan produksi bersama untuk membangun merek China. Dalam 2 dekade terakhir, pembangunan jaringan dan armada kereta cepat China meningkat secara eksponensial. Maglev Shanghai yang dikembangkan sendiri oleh China pada tahun 2010 dinobatkan sebagai kereta komersial tercepat tahun 2022. Saat ini diberitakan bahwa China dan Jepang telah berlomba dalam pengembangan kereta berkecepatan lebih dari 600 km per jam yang telah melewati serangkaian uji kecepatan dan akan segera beroperasi secara penuh di masing-masing negara. Pada Desember 1990, Kementerian Perkeretaapian Tiongkok mengajukan proposal kepada Kongres Rakyat Nasional untuk membangun jalur kereta api berkecepatan tinggi antara Beijing dan Shanghai. Saat ini, jaringan rel kereta cepat atau HSR di Republik Rakyat Tiongkok adalah yang terpanjang dan paling banyak digunakan di dunia dengan total panjang 42.000 km pada akhir tahun 2022. Jaringan HSR mencakup jalur rel yang baru dibangun dengan kecepatan 200-350 km per jam. HSR Tiongkok menyumbang 2/3 dari total jaringan kereta api berkecepatan tinggi dunia. Hampir semua kereta api, jalur, dan layanan HSR dimiliki dan dioperasikan oleh China Railways Corporation dengan merek China Railway High Speed. Rel kereta berkecepatan tinggi berkembang pesat di China sejak pertengahan tahun 2000-an. Layanan tentatif mulai beroperasi pada tahun 2003, sementara China Railway High Speed diperkenalkan pada April 2007 dan rel antar kota Beijing-Tianjin yang dibuka pada Agustus 2008 merupakan jalur HSR khusus penumpang pertama. Saat ini HSR meluas ke semua divisi administratif tingkat provinsi. Ledakan bangunan HSR berlanjut dengan rencana jaringan HSR ditetapkan mencapai 70.000 km pada tahun 2035 atau hampir 2 kali lipat dari yang ada saat ini. Secara logika, sangat tidak masuk akal bila tidak ada tujuan yang ingin dicapai China dengan terus-menerus membangun jaringan HSR dalam negeri. Apalagi bila ada tanggapan bahwa investasi ini merugi. Kita akan segera menemukan jawabannya pada segmen berikutnya. Jalur HSR terkenal di Tiongkok termasuk jalur kereta api berkecepatan tinggi Beijing-Guangzhou, merupakan jalur HSR terpanjang di dunia yang masih beroperasi, dan jalur kereta api berkecepatan tinggi Beijing-Shanghai dengan layanan kereta konvensional tercepat di dunia. Shanghai Maglev adalah jalur levitasi magnetik komersial berkecepatan tinggi pertama di dunia, yang keretanya berjalan di jalur non-konvensional dan mencapai kecepatan tertinggi 430 km per jam. Pada tahun 2020, Tiongkok mulai menguji prototipe kereta api Maglev yang berjalan dengan kecepatan 600 km per jam dan merencanakan peluncurannya dalam waktu dekat. Ekspansi kereta api berkecepatan tinggi China sepenuhnya dikelola, direncanakan, dan dibiayai oleh pemerintah Tiongkok. Hal ini memiliki tingkat keberhasilan yang baik di Tiongkok karena negara ini punya visi jelas dalam setiap rencana pembangunannya, dan yang terpenting, anggarannya tidak dikorupsi.
Salah satu perhatian utama dari jaringan kereta cepat adalah tingginya jumlah utang yang ditimbulkan. Pada tahun 2022, China State Railways Group memiliki utang sekitar 900 miliar US dollar menurut Nikkei. Cendekiawan dan pejabat konservatif khawatir bahwa kereta api berkecepatan tinggi yang terlilit hutang semakin diperparah oleh ketidakuntungannya yang beroperasi dengan kerugian harian sebesar 24 juta US dollar per November 2021, meski sejumlah kereta api berkecepatan tinggi di Tiongkok Timur telah mulai beroperasi menjadi menguntungkan secara operasional sejak 2015. Kereta api berkecepatan tinggi Guiyang-Guchou dan kereta api berkecepatan tinggi Lanzhou-Xinjiang, di mana tarifnya tidak mencakup biaya listrik, sama-sama menderita biaya perawatan yang tinggi karena kondisi iklim yang keras dan struktur medan yang rumit. Dalam analisis yang dilakukan pada tahun 2019, hanya 5 dari 15 jalur SSR dengan kecepatan tempuh mencapai 350 km per jam yang mampu menutup semua biaya yang mencakup biaya operasional dan modal. Proyek pembangunan SSR China sangat padat modal. Sekitar 40-50% pembiayaan disedia oleh pemerintah pusat melalui pinjaman dari bank dan lembaga keuangan milik negara. 40% lainnya melalui obligasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perkeretaapian dan sisanya 10-20% oleh pemerintah daerah. Beban utang konstruksi yang besar membutuhkan pendapatan yang signifikan dari tarif penumpang, subsidi dan atau sumber pendapatan lain. Terlepas dari angka penumpang yang mengesankan, hampir setiap jalur yang diselesaikan mengalami kerugian pada tahun-tahun pertama operasinya. Secara keseluruhan, jumlah penumpang tumbuh seiring dengan terus berkembangnya jaringan kereta api berkecepatan tinggi. Kereta berkecepatan tinggi juga menjadi relatif lebih terjangkau karena tarif tetap stabil, sementara upah pekerja meningkat tajam selama periode yang sama. Pada tahun 2016, pendapatan kereta api berkecepatan tinggi Tiongkok adalah 20 miliar US dollar, sedangkan bunga jangka waktu yang sama dari setidaknya 3.300 miliar utang konstruksinya adalah 22,4 miliar US dollar. Menurut Bank Dunia, perencanaan jangka panjang yang stabil dan standarisasi teknologi dan desain yang digunakan dalam rel kereta cepat membantu mengurangi biaya keuangan dan operasional. Standarisasi desain dan prosedur seperti rel kereta api, rolling stock, dan sistem sinyal membuat biaya konstruksi tetap rendah. Selain itu, BUMN juga menggunakan pembelian borongan untuk menekan harga material. Secara ekonomi ada kekhawatiran atas biaya utang dan profitabilitas kereta api berkecepatan tinggi. Namun penelitian Paulson Institute telah memperkirakan bahwa keuntungan bersih dari kereta api berkecepatan tinggi bagi perekonomian Tiongkok adalah sekitar 378 miliar US dollar dan pengembalian investasi tahunan sebesar 6,5%. Sebuah studi Bank Dunia tahun 2019 memperkirakan tingkat pengembalian ekonomi jaringan kereta api berkecepatan tinggi China berada pada 8%. Studi ini juga mencatat berbagai manfaat yang mencakup waktu perjalanan yang dipersingkat, peningkatan keamanan dan fasilitasi pariwisata, tenaga kerja dan mobilitas yang lebih baik, serta mengurangi kemacetan jalan raya, kecelakaan dan emisi rumah kaca karena beberapa pelancong mobil beralih dari penggunaan mobil ke kereta api. Institusi tersebut juga menemukan berbagai pelancong dari berbagai tingkat pendapatan memilih SSR karena kenyamanan, kemudahan, keamanan, dan ketepatan waktu. Kereta berkecepatan tinggi Beijing-Shanghai adalah salah satu dari sedikit jalur yang menguntungkan. Namun seiring waktu labanya terus meningkat dan mencapai titik impas pertama pada tahun 2014. Pada tahun 2015, 6 jalur rel kereta cepat di Tiongkok melaporkan keuntungan operasional. Beijing-Shanghai sangat menguntungkan dengan melaporkan laba bersih 6,6 miliar yuan serta mencapai pendapatan sebesar 29,6 miliar yuan dengan laba bersih sebesar 12,7 miliar yuan pada tahun 2017. Keuntungan investasi ini tentu bukan satu-satunya sasaran. Ada hal lain yang membuat investasi kereta cepat menjadi kebutuhan bagi sebuah negara. Mari kita lihat yang terjadi di Tiongkok. Pembangunan rel kereta api termasuk kereta cepat China merupakan mega proyek infrastruktur transportasi yang juga terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Jaringan transportasi terintegrasi China memfasilitasi perjalanan barang dan pergerakan perdagangan yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi negara yang menakjubkan. Pada tahun 2018, setidaknya 130 juta paket ekspres melakukan perjalanan di sepanjang jaringan transportasi China setiap hari. Jumlah tahunan pengiriman ekspres barang fisik mencapai 50,7 miliar, menghasilkan lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat dalam pendapatan retail. Peningkatan aksesibilitas ke daerah pegunungan telah mendorong pertumbuhan ekonomi. Guizhou menjadi satu-satunya provinsi dalam satu dekade yang PDB-nya tumbuh lebih dari 3 kali lipat. Artinya pembangunan infrastruktur transportasi besar China termasuk kereta cepat memiliki efek positif dan korelatif terhadap perkembangan infrastruktur transportasi skala kecil yang berdampak pada kehidupan setiap warga China.
HSR menyediakan sarana yang cepat, andal, dan nyaman untuk mengangkut wisatawan dalam jumlah besar di negara berpenduduk padat dalam jarak jauh yang meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing dalam jangka panjang dengan meningkatkan kapasitas angkut perkeretaapian dan menghubungkan pasar tenaga kerja. Memindahkan penumpang ke jalur berkecepatan tinggi membebaskan kereta api yang lebih tua untuk mengangkut lebih banyak barang, yang lebih menguntungkan bagi kereta api daripada penumpang yang tarifnya disubsidi. Merangsang ekonomi dalam jangka pendek karena konstruksi HSR menciptakan lapangan kerja dan mendorong permintaan untuk industri konstruksi baja dan semen selama penurunan ekonomi. Pekerjaan di HSR Beijing Shanghai memobilisasi 110.000 pekerja, memfasilitasi integrasi ekonomi lintas kota dan mendorong pertumbuhan kota lapis kedua. Pengenalan kereta api berkecepatan tinggi bertanggung jawab atas 59% peningkatan potensi pasar untuk kota-kota sekunder yang dihubungkan oleh kereta cepat. Peningkatan 10% dalam potensi pasar kota sekunder diperkirakan akan dikaitkan dengan peningkatan 4,5% dalam rata-rata pendapatan real. Mendukung kemandirian energi dan kelestarian lingkungan di mana kereta listrik menggunakan lebih sedikit energi untuk mengangkut orang dan barang per unit dan dapat mengambil daya dari sumber energi yang lebih beragam, termasuk energi terbarukan daripada mobil dan pesawat terbang yang lebih bergantung pada minyak impor. Ekspansi ke HSR juga mendorong China menjadi sumber utama teknologi pembangunan rel kecepatan tinggi. Didukung oleh infrastruktur transportasi yang kuat, China bergandengan tangan dengan negara-negara Belt and Road untuk pembangunan dan pertumbuhan yang lebih besar. Di Tiongkok ada pepatah yang sangat menarik, yakni jika ingin kaya harus membangun jalan. Pembuat kereta api dan pembuat rel China telah menandatangani perjanjian untuk membangun HSR di Turki, Venezuela, Argentina, dan Indonesia, dan menawar proyek HSR di Amerika Serikat, Rusia, Arab Saudi, Brasil, serta Myanmar dan negara-negara lain. Mereka bersaing langsung dengan pabrikan Eropa dan Jepang yang sudah mapan dan terkadang bermitra dengan mereka. Dalam proyek rel berkecepatan tinggi Haramain Arab Saudi, Alstom bermitra dengan China Railway Construction Corporation untuk memenangkan kontrak pembangunan fase 1. China juga bersaing dengan Jepang, Jerman, Korea Selatan, Spanyol, Prancis, dan Italia untuk menawar proyek jalur kereta api berkecepatan tinggi di California yang akan menghubungkan San Francisco dan Los Angeles. Salah satu yang membedakan China dengan negara lain dalam hal ekspor teknologi ini adalah China menawarkan juga transfer teknologi dalam kontrak perjanjian dengan negara-negara lain, di mana ini tidak diatur dengan jelas oleh kompetitor-kompetitornya seperti Jepang. Transfer teknologi ini mencakup antara lain laboratorium, mixing station, pusat informasi, area produksi, dan lain-lain. Selain proses produksi komponen girder, transfer teknologi lainnya dari Tiongkok kepada Indonesia yang terjadi dalam proyek KCJB adalah pengerjaan terowongan kereta cepat, khususnya konstruksi terowongan tunnel, di mana proses transfer teknologi ini, knowledge-nya dengan sengaja dibuka oleh pihak China kepada para insinyur Indonesia. Pada pertengahan 2015, China telah menandatangani kontrak untuk merancang jalur kereta api berkecepatan tinggi antara kota Moskow dan Kazan di Rusia. Kontrak yang sama juga telah dilakukan di Indonesia, yakni kereta cepat Jakarta-Bandung.